Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Nama saya Dimas Eda Widya Marta, mahasiswa jurusan S1 Keperawatan. Hari ini akan dilakukannya ujian proposal. Baik, sudah bisa dimulai nih, Bapak Ibu menguji. Ya? Monggo Pak Halo? Dedi. Ya. Iya Pak Dimas, Dedi, monggo. silakan di share screen dulu. Hah? Oke. Halo? Oke. Silakan di share screen dulu. Bisa. Sudah di Oke, share sudah screen ya. itu Pak Dedi. Sudah maksudnya dibesarkan share screen-nya. Sunscreen. Dibesarkan untuk share screen-nya, Ekstrim, ya? Mas. Ya, dibesarkan dulu share screen-nya, saya buka, nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh Dewan Penguji, Pak Heri Saputro, Bu April Rusmawati, yang pada kesempatan siang hari ini akan menguji mahasiswa atas nama Dimas Erda Widya Marta dengan judul Hubungan Pengetahuan dan Kepatuhan Penyembuhan Luka Diabetes Mellitus di Ruang Pelamboyan RSUD Harjono Ponorogo. Kami menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah presentasi, sesi yang kedua adalah diskusi dan tanya jawab. Sesi yang ketiga adalah penyampaian hasil dari Ketua Dewan Penguji. Kepada saudara Dimas untuk waktu presentasi 5-10 menit saja. Silakan kepada Mas untuk mempresentasikan daripada usulan penelitiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Eda Widya Marta. Saya ingin mengusulkan usulan penelitian mengenai hubungan pengetahuan dan kepatuhan penyembuhan luka diabetes mellitus di ruang flamboyan RSUD Harjono Ponorogo. Latar belakangnya adalah penyakit diabetes mellitus saat ini menjadi penyakit epidemi dalam 10 tahun terakhir. Terjadi peningkatan 2-3 kali lipat yang disebabkan oleh pertambahan umur, kelebihan berat badan, dan gaya hidup. IDF Diabetes Atas melaporkan prevalensi global usia 20-79 tahun pada tahun 2021 diperkirakan 10,5, meningkat menjadi 12,2 pada yang diberikan pada tahun 2045. Indonesia sendiri menempati peringkat ke-7 dan di Jawa Timur di urutan prevalensi ke nomor 5 ya. Selanjutnya di Kabupaten Ponorogo setidaknya ada 3.344 kasus. Dari jumlah tersebut 300 orang dilakukan perawatan di RSUD Harjono. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan Agustus 2024 di ruang saya di Flamboyan RSUD Harjono Ponorogo, 10 orang yang menderita diabetes mellitus, 8 orang diantaranya berpengetahuan kurang tentang luka diabetes mellitus dengan alasan mereka baru tahu mengalami dan seluruhnya tidak patuh melakukan kunjungan pemeriksaan diabetes. Beberapa faktor yang mempengaruhi lamanya perawatan luka diabetes mellitus yaitu faktor ekstrinsik dan intrinsik. Diabetes mellitus merupakan penyakit menahun yang tidak dapat disembuhkan dan disandang seumur hidup. Pengetahuan yang sangat baik sangat membantu meningkatkan keikutsertaan keluarga dalam upaya penata laksanaan diabetes mellitus guna mencapai hasil yang lebih baik. Rumusan masalah, apakah ada hubungan pengetahuan dan kepatuhan penyembuhan luka diabetes mellitus di ruang flamboyan RSUD Harjono Ponorogo? Terus tujuan umum untuk mengetahui analisis hubungan pengetahuan dan kepatuhan penyembuhan luka diabetes mellitus di ruang flamboyan RSUD Harjono. Tujuan khusus mengidentifikasi pengetahuan tentang luka diabetes mellitus di ruang flamboyan RSUD Harjono Ponorogo. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan penyembuhan luka diabetes mellitus di ruang flamboyan RSUD Harjono Ponorogo. Yang ketiga, menganalisa hubungan pengetahuan dan kepatuhan penyembuhan luka diabetes mellitus di ruang flamboyan RSUD
Ponorogo. Manfaat penelitian secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan masukan untuk menambah wawasan dan tentang analisis hubungan pengetahuan dan kepatuhan penyembuhan luka diabetes mellitus di Lambayan RSUD Harjono Ponorogo. Manfaat praktis kepada yang pertama pasien penderita diabetes mellitus, yang kedua bagi RSUD Harjono, ketiga bagi penulis, yang keempat bagi institusi pendidikan. Landasan teori, pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Dalam kategori penelitian dilihat dengan menggunakan metode prosentasi sebagai berikut. Bila 76-100% masuk kategori baik, bila 56-75 masuk kategori cukup, bila kurang dari 56% masuk kategori kurang baik. Diabetes mellitus adalah kelainan metabolik yang didirikan oleh hiperglikemia diakibatkan oleh ketidakberdayaan pankreas dalam mengeluarkan insulin, gangguan kerja insulin maupun keduanya. Yang kedua, kepatuhan merupakan suatu disiplin dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengukuran kepatuhan standar pemeriksaan kadar gula di pelayanan kesehatan idealnya dilakukan minimal 1 bulan sekali yang meliputi pemeriksaan gula darah puasa, kadar gula darah 2 jam setelah makan, dan pemeriksaan HbA1c. Rangka konsep penelitian, faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan. Yang pertama, internal, usia, inteligensi, dan pemahaman sistem nilai dan kepercayaan serta gaya hidup. Yang kedua, eksternal, pendidikan, dukungan, keluarga, sosial, ekonomi, latar belakang pendidikan. Yang kemudian, pengetahuan tentang diabetes mellitus, baik, cukup, atau kurang. Terus yang kemudian faktor yang mempengaruhi kepatuhan, yang pertama, pengetahuan, sikap, dukungan keluarga. Yang keempat, tenaga kesehatan. Yang kemudian kepatuhan penyembuhan luka diabetes mellitus yang nanti mempengaruhi lamanya penyembuhan. Jika patuh apa tidak patuh pada kepatuhan penyembuhan luka diabetes mellitus. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini adalah HO tidak ada hubungan pengetahuan dan kepatuhan luka diabetes mellitus di ruang flamboyan RSUD Harjono Ponorogo. Pertama, ada pengaruh hubungan pengetahuan dan kepatuhan penyembuhan luka diabetes mellitus di ruang flamboyan RSUD Harjono Ponorogo. Metode penelitian, rancangan penelitian digunakan oleh observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional. Penelitian observasional analitik adalah penelitian yang dilakukan tanpa melakukan intervensi terhadap subjek penelitian. Dalam penelitian ini yaitu pasien yang diarahkan untuk menjelaskan suatu keadaan atau situasi yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara dua variabel secara observasional di mana bentuk hubungan dapat perbedaan hubungan Gimana, Mas? Maaf, Pak. Anu, jaringannya, Pak. Sudah selesai belum ini Belum, belum. presentasinya? Belum. Oh ya, lanjut. Maaf, Pak, jaringannya buruk. Iya, rangka kerja, metode penelitian, sedangkan penelitian dengan pendekatan cross-seksional adalah pendekatan penelitian yang variabel bebas dan variabel terikatnya diukur secara bersamaan dan dilakukan sesaat atau sekali. Kerangka kerjanya nanti adalah populasi semua pasien diabetes mellitus di ruang flamboyan RSUD Harjono Ponorogo pada bulan November dengan jumlah 30 dengan metode accidental sampling. Sampelnya ada pasien diabetes di ruang flamboyan RSUD Ponorogo dengan pengumpulan data, kemudian ada variabel independen pengetahuan dan variabel dependen kepatuhan. Kemudian pengelolaan data editing, coding, scoring, tabulating, analisis data
UIC Share, kemudian hasil dan kesimpulan. Populasi sampel dan teknik sampling. Penelitian ini populasi adalah semua pasien diabetes mellitus di ruang flamboyan pada bulan November dengan jumlah 30 orang. Penelitian ini sampelnya adalah semua pasien diabetes mellitus di ruang flamboyan RSUD Harjono Ponorogo pada bulan November 2024. Penelitian menggunakan teknik accidental sampling pada penelitian ini. Variabel penelitian adalah variabel independen adalah variabel yang nilainya menentukan variabel lain. Variabel independen pada penelitian ini adalah pengetahuan. Variabel dependen adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain. Variabel dependen ada penelitian ini adalah kepatuhan. Definisi operasional variabel segala sesuatu yang diketahui responden mengenai diabetes mellitus. Parameter pertama pengertian, 2 faktor risiko, 3 diagnosis, 4 komplikasi, 5 penata laksana. Terus variabel dependen kepatuhan. Tingkat pasien melaksanakan cara pengobatan perilaku yang disarankan oleh dokter atau orang lain. Parameternya menerapkan tindakan berupa kunjungan atau kontrol rutin yang meliputi pemeriksaan gula darah, pengambilan obat, dan konseling. Skala nominal, alat ukur kuesioner. Hasil ukur tidak. Yang pertama tidak patuh, 2 patuh. Tepat dan waktu penelitian, lokasi ini dilakukan di ruang flamboyan RSUD Harjono Ponorogo. Waktu penelitian diberikan pada bulan November 2024. Prosedur pengumpulan data. Dalam melakukan ini, penelitian melakukan pengumpulan data. Yang pertama, penelitian mengajukan isi penelitian. B. Penelitian mengidentifikasi calon responden dan menentukan sampel. Yang ketiga, memberikan penjelasan mengenai maksud dan penelitian kepada responden. Yang keempat, selanjutnya memberikan lembar persetujuan untuk jadi responden atau menggunakan format consent. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada responden yang bersedia untuk mengikuti penelitian menandatangani lembar persetujuan menjadi responden. Yang keenam, mengajukan responden untuk mengisi kuesioner yang telah disediakan. Yang ketujuh, mengumpulkan dan memeriksa kuesioner. Yang kedelapan, melakukan pengolahan data. Analisa data menganalisis hubungan pengetahuan dan kepatuhan penyembuhan luka diabetes mellitus di ruang flamboyan RSUD Harjono Ponorogo menggunakan uji statistik C-square dengan menggunakan bantuan program komputer yaitu SPSS 16.0 for Windows pada taraf signifikasi 0,05 atau tingkat kesalahan 5%. Kriteria dalam pengambilan keputusan uji statistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, bila Pi kurang dari 0,05, maka HO ditolak, H pertama diterima. 2, bila Pi kurang dari atau sama 0,05, maka HO diterima, H pertama ditolak. Sekian, terima kasih. Sudah, Pak. Halo? Bisa? Bapak Ibu, saya sudah menerangkan mengenai korbannya, mengenai proposal, pengajuan proposal. Ya, baik. Oke. Mas Dimas, Teman-teman. disiapkan untuk alat tulisnya, sudah direkod ya untuk Zoom-nya. Kami Sudah? persilahkan apa yang perlu direvisi atau diklarifikasi dulu terkait dari isi usulan penelitian Mas Dimas. Oke. Oke. Tidak ada? Lanjut ya. Karena izin off cam ya, karena saya masih di jalan ini. Oke. Yang kami hormati Pak Heri selaku Ketua Dewan Penguji untuk waktu disilahkan. Monggo Pak Heri. Penguji 1 Pak Heri ya. Ya. Ibu Aprin. Oh, Bu Aprin. Oke, ngapunten. Monggo yang kami hormati Bu Aprin. Untuk waktu disilahkan. Monggo Bu Aprin. Oke, terima kasih Pak Jadi. Suara saya terdengar, Ya, terdengar. siapa? Mas Dimas. Oke. Ya, baik. Selamat ya sudah sampai ke sidang proposal ya hari ini. Oke, alhamdulillah. Ya, ini rencananya mau penelitian di mana, Mas Di Dimas? ruang kerja saya di ruang Flamboyan RSUD Harjono Ponorogo.
Mengapa mengambil penelitian di ruangan tersebut? Karena ya banyak kejadian seperti perawatan luka itu. Saya di ruang luka, Hmm, di ruang flamboyan, terus banyak kejadian banyak diabetes juga yang banyak uh-uh. diabetes. Terus Oke. kasusnya itu banyak apa itu tiba-tiba itu apa itu datang tiba-tiba luka. Kayak seperti kurang pengetahuan lah. Udah 4 hari 5 Seperti hari. kurang pengetahuan. Iya. Oke, berarti belum tentu penyebab pastinya karena kurangnya pengetahuan ya. Kan Gimana? tadi katanya masih seperti belum tentu karena kurangnya pengetahuan ya penyebabnya. Iya. Kayak kedua ya minum banyak ya nggak teratur juga kepatuhan. Teridentifikasi nggak mereka minum obatnya rutin atau tidak, kemudian eh, ininya terapinya, mungkin aktivitasnya di rumah seperti apa. Kemarin sempat melakukan wawancara nggak Ya kepada sempat, responden, ya calon sempat, responden. ya sempat juga. Mm-mm. Tiba-tiba datang ternyata Ya. 4 hari gak kerasa lukanya. Ternyata ya luka sudah Mm-mm. menghitam seperti itu. Bahkan sampai Luka seluruh sudah luka. menghitam. Heeh. Itu kejadian pertama atau memang sudah pasien langganan yang tiba-tiba datang dengan kondisi Tiba-tiba seperti datang itu? baru ini baru. Baru ya, berarti Terus dicek sebelumnya ya, tinggi sebelumnya tidak ternyata ya. ya tiba-tiba langsung Gula darahnya tinggi ternyata gulanya. tinggi. Heeh. Mm-mm. Tapi sebelumnya memang ada riwayat gula darah tinggi juga, atau baru tahu kalau Baru gula tahu, darahnya tinggi? malah ada yang baru Baru tahu. tahu. Mm-mm. Oke. 1 bulan sekitar berapa sih Mas pasiennya di ruangan flamboyan itu? Pasien khusus DM? Khusus DM di sekitar 30 50 itu ada. Dengan berbagai tiga macam ya puluh. nanti ya seperti Mm-mm. patah tulang kemudian ditemukan DM gitu, terus kemudian Mm-mm. selulitis, terus mau ada apa itu laparotomi, dia melakukan laparotomi ternyata gulanya tinggi seperti itu. Nanti rencananya yang mau diambil itu pasien yang seperti apa? Yang DM saja atau yang ada penyerta penyakit yang lain? DM saja gitu, soalnya DM yang saja. ya Oke, tadi kan yang diceritakan itu lebih banyak ke ini ya, sudah sampai komplikasi ke ulkus, kemudian eh, tidak pure DM-nya. Nah, sekarang iya coba yang saya tanyakan, pasien yang pure dia diagnosanya hanya diabetes mellitus saja ada nggak di sana? Diagnosa tunggal, diagnosa tunggal tidak dengan penyerta yang lain. tidak ada Bu, biasanya ruang lain, biasanya di ruang mawar. Nah, tadi katanya nyarinya responden yang DM saja. Ini nanti Tapi gimana berarti untuk mengantisipasi? antisipasinya ya itu tadi. Maksud saya kan yang punya DM itu loh, Dok. Anu, Bu, yang Nah, punya DM makanya tadi gitu. saya tanya, yang diambil itu yang DM-nya yang dia diagnosa tunggalnya DM saja atau ada penyerta penyakit yang lain. Karena nanti otomatis Hmm. dari kepatuhannya yang kita identifikasi pasti akan berbeda. Ya kan? Kalau hanya DM saja, mungkin kepatuhannya bisa kita kaitkan dengan 5 manajemen DM. Hmm. Beda lagi nanti pasien yang dia DM-nya sudah ada ulkusnya, ada lukanya. Berarti kan dia juga harus ada aspek kepatuhan terkait dengan perawatan luka. Kemudian eh, pasien DM dengan misalkan sudah komplikasi ke gagal ginjal, berarti bagaimana dengan pola hidupnya dia terkait dengan terapi ginjal dan lain sebagainya itu nanti pasti akan berpengaruh pada variabel yang diambil sama Mas Dimas, Hmm. ya kan? Ini variabelnya yang diambil apa sih? Apa sama apa? Diabetes sama Variabel penelitian. variabel penelitiannya Variabel penelitian ini, hmm, ya. Bentar. Ya benar. Variabelnya ada pengetahuan sama kepatuhan. suara-suara pengetahuan sama kepatuhan. Pengetahuan itu sebagai variabel apa? Variabel dari diabetes mellitus. Pengetahuan sebagai variabel apa?
Pengetahuan sebagai Kepatuhan sebagai variabel apa? sebagai segala sesuatu yang diketahui responden mengenai diabetes mellitus beserta indikatornya nanti. Eh, Seperti pengertian faktor Sebentar. risiko. Pertanyaan Bu Aprin, Ya, pengetahuan itu dia sebagai variabel apa? Variabel kan ada variabel independen sama dependen. iya. Nah, pengetahuan ini sebagai variabel apa? Independen atau dependen? Variabel independen pada pengetahuan. Independen. Hmm. Berarti artinya dia variabel yang mempengaruhi atau dipengaruhi? Yang mempengaruhi. Mempengaruhi. Hmm. Oke. Berarti di sini nanti pengetahuannya itu sampean hanya memberikan kuesioner atau ya apa nanti rencananya? Kuesioner. Ini kuesioner. Kuesioner isinya meliputi 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 pengertian, faktor risiko, diagnosis, mm-mm. komplikasi, dan penata laksanaan. Oke. Ketika pasien pulang, waktu dia discharge planning ya, perencanaan Hmm. pasien pulang, itu dapat edukasi nggak sih mereka tentang definisi dari DM, kemudian faktor resiko, diagnosis, komplikasi, penata laksanaan. Mereka dapat ini nggak? Dapat istilahnya entah berupa leaflet, entah dikasih edukasi secara langsung dari perawat. Dikasih nggak Dikasih juga. sebelum pasien pulang? Dikasih. Dikasih ya? Hmm. Semua pasien dikasih. Iya, biasanya kita motivasi supaya Mm-mm. perawatan luka seperti itu 2 hari sekali kayak ya hati-hati dalam makanannya. Pakai leaflet gitu, kalau gizi, Oke, gizi kayak gitu. baik. Kemudian terkait dengan kepatuhan, apakah juga sudah pernah diberikan edukasi atau sudah adakah program dari rumah sakit terkait dengan edukasi untuk melihat kepatuhan? Kepatuhan ya, Mm-mm. ya dikasih obat itu diminum supaya teratur kontrol gitu aja Bu. Mm-mm. Biasanya. Indikatornya nanti apa yang dipakai untuk melihat patuh tidaknya? Menentukan, oh yang ini dikatakan patuh tuh yang seperti ini, Bu. Yang tidak patuh yang seperti ini. Kunjungan kontrolnya sama apa itu Mm-mm. nanti pemeriksaannya gula darah. Kunjungan kontrol sama pemeriksaan gula Gula darah. darah. Nah, Ya, sama pengambilan obat obat tadi ya, katanya ya. pengambilan Sama obat obat. juga. Berarti ada pengambilan obat. Oke, baik. Tadi kan disampaikan di awal bahwa eh, itu Bu, pasien biasanya tiba-tiba datang dia sudah ada lukanya, Mm-mm. sudah ada, maksudnya sudah apa gula darahnya sangat tinggi dan lain sebagainya. Nah, itu apakah pasien yang ada di ruangan flamboyan ini itu memang sudah melakukan kunjungan rutin ke rumah sakit Enggak, untuk mengontrolkan gula darahnya, ambil obat. sebelumnya Dan tuh nanti sama ngeceknya kepatuhan nantinya apa? kepatuhannya tuh. Nanti setelahnya, Mm-mm, mm. nanti Setelahnya kapan ini berarti? ya kelihatannya nanti setelahnya di poli nanti. Setelahnya, nah kalau misalnya dapat 50 responden, ternyata yang melakukan kunjungan cuma satu. Ya berarti ya Itu memungkinkan nggak kira-kira? ini Mungkin kunjungan ke nggak? poli. Iya, Mm-mm. Mereka kontrol ulang itu cuma sedikit atau misalkan rumahnya jauh. Sama ini kan Ponorogo kota ya. Yang mm, paling jauh dari Ponorogo itu mana ya? ngayun. Nah, Ngerayon ya misalnya ya daerah Ngerayon sana mau ke kota jauh mereka lebih memilih ke puskesmas. Nah ini nanti termasuk kepatuhannya yang patuh atau tidak patuh. Itu nanti harus dipertimbangkan sama Mas Dimas ya. Yang dijadikan indikator sebagai kepatuhan itu yang seperti apa. Kalau dia melakukan kontrol rutin, kemudian cek gula darahnya rutin, tapi dia nggak minum obat misalnya. Nah itu termasuk patuh atau tidak. Begitu juga dengan yang dia apa namanya tidak melakukan kunjungan, mm, tidak cek gula darah, tapi dia minum obat. Misalnya, obatnya beli sendiri misalnya. Nah, itu nanti termasuk dia patuh atau tidak. Jadi harus menentukan nanti
indikator dari dikatakan patuh atau tidak itu yang seperti apa. Karena di sini saya lihat di kuesionernya itu ada kepatuhan untuk bulan pertama, bulan kedua, sama bulan ketiga. Nah, berarti sampai nanti penelitiannya 3 bulan ya, Mas ya? Iya. Oktober, November, Desember. Itu harus November ya. dipertimbangkan juga Mungkin waktunya. ya. Selama 3 bulan berturut-turut nanti nutup nggak? Sedangkan wacana kita paling tidak bulan Februari itu harus sudah selesai untuk SKP-nya. Iya. Seperti itu. Nanti jadi bahan pertimbangan juga ya. Iya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Dedi. Iya. Baik. Mas Dimas bisa diterima, sudah dicatat atau mungkin di Sudah, anu? sudah Sudah bisa tercatat. diterima, Bu? Iya. Oke, baik. Yang kami hormati Pak Heri Saputra selaku pengisi yang kedua untuk waktu disilahkan. Monggo Pak Heri. Oke, Pak Dimas ya, Pak Iya. Dimas. Oh, waktu saya 9 menit ya. Oke, Pak Dimas pertama kita ucapkan selamat ya, sudah maju, sudah menyelesaikan. Saya sepakat dengan penguji ke-1 tadi ya, Bu Akrin. Cuma nanti Pak Dimas mesti melihat kembali judul dan topik yang diambil. Sebab kenapa? Topik yang diambil itu tidak sesuai dengan konsep, Hmm. Pak Dimas ya. Hmm. Tidak sesuai dengan konsep. Kenapa? Pengetahuan itu jelas. Kalau perilaku kepatuhan itu perilaku. Hmm. Nah, kepatuhan itu dikaitkan dengan penyembuhan luka. Hmm. Nah, itu nggak nyambung. Penyembuhan luka itu sebuah proses. Itu objek, Hmm. ya. Ya, bukan perilaku. Kepatuhan minum obat gitu betul. Tapi kalau kepatuhan penyembuhan luka, apa yang mau dipatuhi? Hmm. Gimana, Pak Dimas? Yes, kepatuhan minum obat aja, kontrol gitu aja. Gimana gimana? Tadi dengan Bapak gimana tadi? Ada kesimpulan nggak dengan judulnya tadi? Ya, kepatuhan untuk kontrol tadi sama minum obat yang saya maksud. Jadi judul ganti, bukan penyembuhan luka, ganti dengan kepatuhan minum obat. Ya, bingung Pak, saya. Tuh. Masih Gimana Pak bingung, Dimas? masih bingung Pak, saya. Jenengan bingung apalagi saya gitu kan. Saya membaca juga nggak nyambung Iya. antara di judul, kemudian bab satunya, kemudian sampai dengan bab 3 sampai di instrumen kuesionernya juga nggak pas. Iya. Jadi ini membingungkan. Hmm. Jadi kita juga ngasih masukan, juga ngasih saran juga Iya. membingungkan. Iya. Ya tadi dari judul sudah tidak nyambung judulnya. Kemudian dari nanti lihat di instrumennya pun juga tidak sesuai. Ya penyembuhan luka nanti di alat ukurnya malah kadar gula, konseling, dietnya, pengambilan obat itu tidak ada kaitan sama sekali. Jadi judul, isi dan instrumennya tidak nyambung gitu. Ya, Pak. Jadi gimana? Maunya Pak Dimas gimana? Maunya Pak Dimas itu? Maunya ya kepatuhan kesembuhan lukanya itu, Pak. Kepatuhan untuk menyembuhkan luka itu loh, pengetahuannya. Kalau masalah utama penyembuhan luka, kalau gitu bukan kepatuhan jadinya. Iya. Ya, Iya. ya mungkin nanti kita bisa lihat nanti dengan pengetahuan bagaimana mungkin dia perawatannya seperti apa. Tapi untuk menilai penyembuhan luka itu tidak gampang. Hmm. Ya, Pak Dimas ya. Pak Dimas Iya. sudah ikut pelatihannya luka ya? Iya, sudah. Bagaimana menilai penyembuhan luka? Ya, lukanya seperti beberapa tahap seperti granulasi seperti itu. Lukanya Nah, itu ada gampang nanti tiga. jadinya. Ya, Iya. kalau muncul granulasi, jadi mulai awal dia sampai ke peningkatan itu gak gampang. Apalagi dia sudah masuk grade 3 atau grade 4. Iya. Dikatakan dia sembuh itu bagaimana penyembuhan luka. Iya, Kak Ya Bro. mau gampang ya kita melihat pakai hasil lab.
muncul nggak hasil epitelisasinya. Itu kan butuh dana dan butuh waktu panjang. Makanya penyembuhan luka itu agak-agak susah-susah gampang. Hmm. Gitu Pak Dimas. Jadi mendingan coba didiskusikan dengan pembimbingnya, ya. Ya, Fokusnya mau kemana? Apakah mau ke lukanya atau ke pasiennya, penyembuhan pasiennya. ya, Sebab instrumennya itu bukan ke luka, tapi malah ke, ke pasiennya tadi. cenderung ke Nah, pengobatan ya. dalam pengambilan instrumen juga hati-hati. Ya, Hmm. untuk menyimpulkan sebuah kepatuhan itu tidak cukup dengan 4 hal tadi, konseling, kemudian pengambilan obat dan Kontrol. sebagainya, itu tidak seperti itu. Ya, ya Pak. Ya Pak Dimas ya. Ya, paham. Nanti mendingan pembimbingnya aja lebih lebih paham ya. Jadi kalau kita kita lihat ini sebetulnya dipaksakan gitu bahasanya Pak Dimas ya. Ini memaksakan sesuatu tapi tidak bisa dipaksakan. Kadang ada yang bisa dipaksakan, ada yang bisa. Tapi itu bisa dipengsengkan sedikit. Tapi kalau ini saya lihat nggak bisa sama sekali. Kita mau ke pasiennya susah, mau ke lukanya juga susah. Jadi mendingan nanti Pak Dimas coba alternatif lain ya, semungkin sebisa mungkin gitu ya. Ini saya mau panjang-panjang juga bisa. Waktu saya 4 menit lagi ini masalahnya. Zoom-nya Hmm. terbatas sekali Pak Dimas ya. Jadi saya nggak bisa berpikir panjang untuk membantu. Jadi Ya, nanti dengan Pak Dedi saja lebih lebih panjang dan intensif ya dengan Pak Dedi. ya, Pak Dedi ya, ini rancu sekali ya. Mulai bab satunya juga masih ngambang ya, bab satunya kita juga belum bisa melihat masalah utamanya di mana ya. Jadi ini apa ya? Bab satunya jadi mulai masalahnya sudah membingungkan, masalah membingungkan. Jadi tidak terfokus pada pasien, juga tidak terfokus pada lukanya. Padahal judulnya tentang kepatuhan. Nah, itu makanya makanya membingungkan. Judul kepatuhan, bab satunya belum spesifik maunya kemana, jadi tidak sinkron. Jadi kita juga mau membantu mau merumuskan juga susah. Ditambah lagi di instrumen juga tidak sesuai. Itu Pak Dimas ya. ya, ya. Makasih Pak Oke, saran. nanti kembali Pak Dedi saja lebih lebih pas ya. Jadi Ya, kita fokus Pak Dedi maunya gimana nanti ya. Jadi intinya jangan sampai terlalu lama, Pak Dimas ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngecek kondisi luka juga susah sekali. Ya penyembuhan luka tuh susah ya ngeceknya ya. Kalau ya, hanya ngecek apakah dia muncul epitelisasi, muncul granulasi, itu panjang lagi nanti. Ya, apakah itu dikatakan sembuh? Belum. ya, Ya, dikatakan penyembuhan luka kan tidak, kecuali ada peningkatan, tapi bukan penyembuhan. Dikatakan sembuh itu kan bukan bukan hal yang sepele. ya, Ya, jadi panjang sekali. Mendingan kalau saran saya sih ke pasiennya saja atau memang fokus ke kepatuhan saja. Fokus ke kepatuhan. Tapi tinggal cek lagi kepatuhan apa yang diambil, perilaku yang mana mau yang diambil. Jadi hmm, bukan objek yang diambil kepatuhan, tapi perilaku mana yang sekiranya mungkin jadi masalah. Apakah nanti dia tidak mau merawat lukanya, apakah nanti diambil keluarganya di sana nanti atau pasiennya langsung, itu dipersilakan. Itu Pak Dimas ya. ya, ya. Oke, cukup Pak Makasih. Dedi. Oke, baik. Saran dan masukan dari Pak Heri ya, selaku penguji yang kedua ya. Gimana Pak Dimas? Iya, iya Pak. Ini banyak revisi ya juga berarti. Oke, jadi kami pun dari Dewan Penguji serta pembimbing itu hanya kita itu mengikuti. Ya, kemarin katanya terkait untuk kepatuhan. Nah, di sini ganti lagi terkait jaringan dan lain-lain. Kami pun juga ngikut selaku pembimbing itu. Mas Dimas itu inginnya diarahkan kemana, difokuskan, nanti disesuaikan di bab satunya, latar belakang sesuaikan dua masalah, skala kronologis dan solusinya diperkuat. Tujuan khususnya untuk apa nantinya. Gitu, harapannya nanti juga lebih cepat selesainya karena Anda ini sudah mundur ya dari teman-teman yang di angkatan ini. Iya, Sudah jauh ya nggih, makanya itu nanti juga dipertimbangkan gitu nggih. iya Pak. Terus bisa dipahami ya Mas Dimas ya, Bisa. dicatat atau direkam atau dia Ini direkam sama dicatat. oke, direkam sama dicatat ya, oke. Gimana, tambah pusing atau tambah nggak karu-karuan? Tambah pusing dan karu-karuan. Oh, tambah pusing enggak, berarti kalau pusing dan bingung itu tandanya masih bisa untuk berpikir kan gitu Iya. ya, katanya Pak Heri gitu nggih.
Jadi jelas ya, nanti difokuskan, nanti diarahkan kemana. Nah ini yang penting kami majukan aja dulu. Harapannya nanti kalau misalkan revisi ya segera revisi. Kalau enggak gitu, Anda terlalu lama nanti gitu, Nggih. Ya, Ya. ya. Wes, ya dari tadi megang kepala terus kayaknya sudah berat ini masalahnya. Nggih. Baik, yang kami hormati Bu Aprin Rusmawati selaku Ketua Dewan Penguji untuk menyampaikan hasil diskusi dari Dewan Penguji pada siang hari ini. Monggo, kami persilakan Bu Aprin. Oke, terima kasih Pak Dedi. Mas Dimas, Oke. tambah pusing? Alhamdulillah pusing. Iya, ini sampean malah bikin pusing diri sendiri. Intinya kalau bikin penelitian itu antara variabel independen sama dependen itu harus disinkronkan. Katakanlah Maaf. Ya. Gitu. Ini fine ya. Oke. Yes. Oke. Ketik pesan. Oke. Namanya. Apa nih? Mana ini so. Oke. Oke. Admit. Terus, Dina. Halo, mut. Oke, maaf Bu. oke, saya lanjutkan ya. Oke, Suara saya terdengar ya? terdengar. Ya, gini Mas. Nah, misalkan Saman mau bikin resep A, nah berarti nanti hasilnya juga harusnya jadi A, ya kan? Bikin nasi goreng, jangan sampai nanti matangnya jadinya bubur, kan nggak mungkin ya. Jadi penelitiannya Saman tuh harusnya disinkronkan. Misalkan di sini mau dilihat pengetahuannya, berarti ya pengetahuannya tentang DM, berarti ya DM-nya itu jangan hanya difokuskan ke pengertian, komplikasi, dan lain sebagainya, tapi juga Saman kerucutkan ke apa saja yang dinilai di kepatuhan. Gitu loh. Jadi nanti yang di pengetahuan itu, nih sampean mau melihat tentang kepatuhannya ini Bu, pengecekan gula darah sama diet misalnya ya, berarti pada pengetahuan juga masukkan tentang diet sama kepatuhan pengecekan gula darah. Jadi isinya sinkron, klop. Ya, nanti tinggal menyesuaikan instrumennya antara pengetahuan sama kepatuhan biar match isinya ya. Jadi nanti mulai bab 1, permasalahannya nanti fokusnya kemana, pasien DM-nya pun juga nanti disinkronkan, mau ambil yang ulkus berarti yang ulkus semua, kalau yang nggak ulkus ya nggak ulkus semua. Intinya semuanya harus sama, harus mungkin. Mulai dari pengetahuan sampai dengan kepatuhannya ya. Kemudian revisi sedikit ya untuk judulnya ya Mas. Ya. Hubungan pengetahuan dengan Kepatuhan penyembuhan luka. dengan kepatuhan berarti. Nah, kalau memang mau ngambilnya pengetahuan kepatuhan penyembuhan luka, berarti kan yang diambil pasien yang DM ada lukanya toh? Iya. Iya enggak? Iya. Nah, berarti sampean pengetahuan sama kepatuhannya juga harus ada kaitannya dengan perawatan luka. Nah, ini ketika saya lihat di instrumen sampean, baik pengetahuan maupun kepatuhan itu tidak ada yang berkaitan dengan perawatan luka sama sekali. Nah, jadi manapun yang mau sampean ambil itu harus sinkron. Kalau luka, judulnya ada lukanya, berarti pengetahuan juga membahas tentang pengetahuan responden tentang perawatan luka, kepatuhannya juga tentang perawatan luka. Kalau judulnya itu fokusnya ke DM secara umum, berarti pengetahuannya juga DM secara umum ditambah sama kepatuhannya yang mau dilihat. Ini aspeknya apa aja? Gula darahnya Bu, dietnya, minum obatnya, ya berarti itu sampean masukkan juga ke kuesioner pengetahuan. Bisa dipahami ya? Bisa. Bener ya?
Ya, berarti ya nanti ada Oke, di sini ada penyembuhan gimana tahap-tahap dari penyembuhan iya, luka itu. iya, harus ada keterkaitan antar variabel dengan Ya, yang diambil. Ya, mana yang mau sama ganti monggo terserah. Yang ya, penting harus sinkron isinya, ya. ya. Oke, baik. Untuk ujian hari ini, kami dari ketiga penguji bisa menerima proposal dari Mas Dimas, tapi mohon untuk direvisi ya. Iya, Direvisi sesuai dengan masukan dari semua penguji. Nanti revisinya ke Pak Dedi dulu. Pak ya, Dedi sudah oke, baru ke penguji. penguji. Ya, Gitu ya. ya, Belum masuk ke sidang etik ya, atau ke uji etik maksud saya. ya. Baik, saya rasa itu saja dari saya. Selamat untuk Mas Dimas. Oke, Saya kembalikan ke Pak Dedi. Baik, terima kasih G, Bu Aprin, saran dan masukannya. Dan gimana Mas? Bingung atau diulang lagi atau pripun? ya direvisi aja dulu, Pak. Oke, direvisi ya. Maksimal untuk revisi 7 hari. Jadi Iya, untuk waktunya itu maksimal revisi 7 hari. Nanti Pak Heri, Bu Aprin, insya Allah HP-nya on iya, 24 jam. Kecuali istirahat, jadi tidak dibalas gitu ya. iya. Nanti silakan dikonsulkan. Nanti ke saya dulu, nanti diikutkan sesuai dengan saran dan masukan inginnya Anda seperti apa terkait kepatuhan, berarti disinkronkan sampai ke belakang. Apa itu terkait untuk kuesioner juga dan lain sebagainya juga di-matchkan. Gitu, Nggih. Iya, iya, Pak. Oke, bisa dipahami ya, Mas Dimas Bisa, ya? bisa, bisa, bisa. Baik, nggih. Mungkin itu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Penguji, Bu Aprin, Pak Heri, dan selamat ya Mas Dimas segera lakukan revisi jadi maksimal 7 hari. Kalau lebih dari 7 hari berarti nanti ada pengurangan nilai. Gitu, Nggih. Iya, Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. iya. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Cilik ya. Iya. This meeting for all.